Hai, sahabat semua. Balik lagi sama gue, Putra Gunung, di channel kesayangan kita semua. Kali ini kita bakal bahas lanjutan seru tentang tipe-tipe kepribadian manusia. Ini penting banget buat kita semua, biar makin kenal sama diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Siapa tahu selama ini kalian bingung, kok gue gini banget ya? Nah, mungkin jawabannya ada di sini. Penasaran kan? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Kamu itu sebenarnya termasuk tipe yang mana? Jangan lupa, kalau video ini menurut kalian bermanfaat, jangan pelit-pelit buat subscribe, like, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya. Let's go! Oke, yang pertama kita bahas adalah si sanguinis. Kalau kalian punya temen yang energinya nggak habis-habis, selalu ceria, dan kalau ngomong tuh heboh banget, kemungkinan besar dia ini sanguinis. Tipe ini tuh kayak lampu disco berjalan. Di mana ada dia, suasana langsung jadi hidup. Mereka punya kemampuan alami buat bikin orang lain ketawa dan ngerasa nyaman. Ciri-ciri utama sanguinis itu gampang banget dikenali. Mereka tuh ekspresif banget, baik secara verbal maupun non-verbal. Tangannya gerak-gerak, matanya berbinar-binar, suaranya lantang. Mereka juga optimis banget, selalu ngelihat sisi baik dari segala sesuatu. Mereka juga suka banget jadi pusat perhatian. Dari segi perilaku, sanguinis ini orangnya spontan banget. Jangan kaget kalau tiba-tiba mereka ngajak liburan dadakan atau punya ide gila di tengah malam. Karena sifatnya yang supel dan ramah, mereka gampang banget dapet temen baru. Tapi, karena terlalu fokus sama kesenangan dan hal-hal baru, mereka kadang suka lupa sama janji atau detail-detail kecil. Hobi dan minat sanguinis biasanya nggak jauh-jauh dari interaksi sosial dan hal-hal yang menyenangkan. Mereka suka banget pesta, kumpul-kumpul bareng temen, karaokean, sampai suara abis, atau nonton konser musik yang heboh. Aktivitas yang melibatkan banyak orang, dan kegembiraan itu surga banget buat mereka. Mereka juga suka mencoba hal-hal baru. Jadi jangan heran kalau hobinya ganti-ganti. Minggu ini suka mancing. Minggu depan udah beralih ke kelas Zumba. Kebiasaan sehari-hari sanguinis ini cenderung kurang terorganisir. Kamarnya mungkin kayak kapal pecah. Barang-barangnya suka nyelip di mana-mana. Dan jadwalnya seringkali fleksibel banget, alias suka-suka dia. Mereka bukan tipe yang suka bikin perencanaan detail jangka panjang. Lebih seneng go with the flow. Tapi jangan salah, di balik keceriaan dan keburukannya itu, mereka punya hati yang tulus dan gampang memaafkan. Mereka nggak suka menyimpan dendam lama-lama. Satu lagi nih yang khas dari sanguinis, mereka tuh pencerita yang ulung. Kalau mereka cerita sesuatu, pasti seru banget dengernya. Lengkap dengan intonasi dan ekspresi yang dramatis. Kadang sih suka ditambah-tambahi bumbu penyedap, biar makin seru. Tapi ya itu bagian dari pesona mereka. Mereka juga punya antusiasme yang menular. Siapa di sini yang sanguinis? Coba angkat tangan di komen. Nah, sekarang kita pindah ke tipe kepribadian kedua, yaitu melankolis. Kalau sanguinis tadi kayak lampu disco yang heboh, melankolis ini kebalikannya. Mereka itu kayak file Excel yang super rapi, terstruktur, dan penuh dengan detail-detail kecil yang mungkin nggak kepikiran sama orang lain. Mereka ini adalah tipe pemikir yang mendalam, analitis, dan perfeksionis. Wah, kata kuncinya perfeksionis. Jadi jangan heran kalau standar mereka tinggi banget. Baik buat diri sendiri maupun buat orang lain. Ciri-ciri utama seorang melankolis itu biasanya kelihatan dari sifatnya yang cenderung pendiam, introspektif, dan serius. Mereka nggak se-ekspresif sanguinis. Lebih suka mengamati dan menganalisis situasi sebelum bertindak atau bicara. Mereka juga sangat peka perasaannya, mudah tersentuh, dan punya empati yang tinggi terhadap orang lain. Tapi, karena terlalu peka, mereka juga gampang banget merasa kecewa atau sakit hati. Perilaku melankolis sehari-hari itu biasanya sangat teratur dan terjadwal. Mereka suka banget bikin daftar tugas, merencanakan segala sesuatu jauh-jauh hari, dan gak suka sama hal-hal yang mendadak atau di luar rencana. Mereka juga sangat teliti dan memperhatikan detail. Kalau ngerjain sesuatu, pasti hasilnya rapi dan nyaris sempurna. Mereka nggak suka kerjaan yang asal-asalan.
Hobi dan minat. Melankolis biasanya yang sifatnya lebih tenang, individual, dan butuh pemikiran. Misalnya, membaca buku-buku berkualitas, menulis, entah itu jurnal, puisi, atau cerita, main musik klasik, atau menekuni seni yang butuh ketelitian, kayak melukis detail atau merakit model. Mereka juga suka sama hal-hal yang punya makna mendalam dan filosofis. Diskusi tentang arti kehidupan atau nonton film yang bikin mikir itu kesukaan mereka banget. Mereka kurang begitu suka keramaian atau pesta-pesta heboh kayak sanguinis. Kebiasaan sehari-hari. Melankolis itu mencerminkan kebutuhannya akan keteraturan dan kesempurnaan. Meja kerjanya pasti rapi, buku-bukunya tersusun sesuai abjad atau kategori, dan file di komputernya juga terorganisir dengan baik. Mereka juga cenderung setia kawan, meskipun mungkin lingkaran pertemanannya nggak sebesar sanguinis. Tapi sekali mereka percaya sama seseorang, mereka bakal jadi teman yang sangat loyal dan bisa diandalkan. Mereka juga pendengar yang baik loh. Ada yang melankolis di sini? Coba share pengalaman kalian di komen. Oke, lanjut ke tipe kepribadian ketiga, yaitu koleris. Nah, kalau sanguinis itu lampu disco, dan melankolis itu file Excel, koleris ini kayak mesin jet. Sekali punya tujuan langsung tancap gas, nggak pakai rem, pokoknya harus tercapai. Mereka ini adalah tipe pemimpin alami, visioner, punya kemauan keras, dan gak takut ngambil keputusan. Kalau ada masalah, mereka gak bakal lama-lama galau, tapi langsung cari solusi dan bertindak. Ciri-ciri utama koleris itu gampang banget dikenali dari auranya yang kuat dan penuh percaya diri. Mereka biasanya tegas, lugas kalau ngomong, dan punya pandangan yang jelas tentang apa yang mereka mau. Mereka juga sangat berorientasi pada hasil. Proses itu penting, tapi hasil akhir adalah segalanya buat koleris. Mereka nggak suka buang-buang waktu sama hal-hal yang nggak produktif atau basa-basi yang kepanjangan. Perilaku koleris sehari-hari itu biasanya sangat aktif dan dinamis. Mereka nggak bisa diam, selalu ada aja yang dikerjain atau dipikirin. Mereka suka banget tantangan dan kompetisi. Makin sulit tantangannya, makin semangat mereka buat naklukin. Mereka juga nggak takut ngambil risiko kalau dirasa sepadan sama hasilnya. Dalam mengambil keputusan, mereka cenderung cepat dan tegas. Hobi dan minat koleris biasanya yang kompetitif, menantang, dan bisa ngasih rasa pencapaian. Misalnya, olahraga yang kompetitif kayak basket atau sepak bola, game strategi, debat, atau bahkan mendaki gunung yang tinggi. Mereka juga suka memimpin proyek atau organisasi. Apapun yang bisa bikin mereka merasa mengendalikan situasi dan mencapai target itu menarik buat mereka. Mereka kurang suka hobi yang pasif atau nggak ada tujuan yang jelas. Kebiasaan sehari-hari, koleris itu penuh dengan produktivitas. Mereka bangun pagi, punya to-do list yang jelas, dan biasanya ambisius. Dan selalu berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mereka nggak suka menunda-nunda pekerjaan. Kerjakan sekarang. Itu motonya. Karena sifatnya yang dominan, mereka seringkali jadi pemimpin dalam kelompok, baik secara formal maupun informal. Mereka punya kemampuan buat memotivasi orang lain buat mencapai tujuan bersama. Siapa yang koleris di sini? Coba kasih tahu target terbesar kalian di komen. Nah, akhirnya kita sampai di tipe kepribadian terakhir, yaitu plekmatis. Kalau tadi koleris itu mesin jet yang ngebut, plekmatis ini kayak air yang tenang, adem, dan bisa ngisi ruang kosong manapun dengan damai. Mereka ini adalah tipe yang paling cinta damai, easy going, sabar dan gak suka konflik. Kalau ada masalah, mereka lebih milih menghindar atau mencari jalan tengah daripada konfrontasi langsung. Ciri-ciri utama plekmatis itu biasanya kelihatan dari pembawaannya yang tenang, santai, dan gak banyak neko-neko. Mereka pendengar yang baik, sabar, dan punya selera humor yang halus. Mereka juga sangat diplomatis, dan bisa jadi penengah yang baik kalau ada perselisihan. Karena sifatnya yang gak suka menonjol, mereka kadang jadi silent hero dalam sebuah tim. Orang yang kerja di balik layar tapi kontribusinya penting banget. Perilaku plekmatis sehari-hari itu cenderung konsisten dan stabil. Mereka nggak suka perubahan yang drastis,
dan lebih nyaman sama rutinitas yang udah dikenal. Mereka juga nggak gampang panik atau stres, bahkan dalam situasi yang cukup menekan sekalipun. Kemampuan mereka buat tetap tenang ini seringkali bikin orang lain di sekitarnya juga jadi ikut tenang. Tapi karena terlalu cinta damai, mereka kadang jadi kurang tegas dan susah bilang nggak. Akhirnya malah jadi dimanfaatin orang lain. Hobi dan minat plekmatis biasanya yang santai, nggak butuh banyak energi, dan bisa dinikmati sendirian atau bareng orang-orang terdekat. Misalnya, nonton film atau serial TV di rumah, baca buku sambil nyantai, berkebun, atau sekadar ngobrol santai sambil ngopi. Mereka nggak terlalu ambisius dalam hobi, yang penting bisa bikin rileks dan bahagia. Kebiasaan sehari-hari plekmatis itu mencerminkan kebutuhannya akan kedamaian dan kenyamanan. Mereka mungkin bukan yang paling rapi kayak melankolis, tapi juga nggak seberantakan sanguinis. Yang penting nyaman buat mereka. Mereka juga cenderung setia dan bisa diandalkan dalam hubungan, baik pertemanan maupun percintaan. Karena sifatnya yang sabar, mereka bisa jadi pasangan atau teman yang sangat pengertian. Tapi, kadang mereka butuh di-push sedikit buat keluar dari zona nyamannya. Siapa yang plekmatis di sini? Coba share cara kalian menikmati kedamaian versi kalian di komen. Nah, itu dia 4 tipe kepribadian lengkap dengan segala ciri khas, gaya hidup, sampai kesukaan dan kebiasaan sehari-harinya. Si sanguinis yang selalu ceria, si melankolis yang perfeksionis, si koleris yang ambisius, dan si plekmatis yang cinta damai. Gimana, sahabat semua? Udah mulai kebayangkan, kira-kira diri kalian atau orang-orang di sekitar kalian itu lebih condong ke tipe yang mana? Jadi setelah nonton video ini, kamu ngerasa termasuk tipe yang mana nih? Atau mungkin kamu ngerasa, wah, gua kayaknya campuran dari beberapa tipe deh. Bang Putra, boleh banget. Coba tulis di kolom komentar ya, tipe kepribadian kamu apa dan kenapa kamu ngerasa begitu. Gua pengen banget baca cerita-cerita kalian. Dan tentu saja, kalau kamu suka video ini dan ngerasa bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe channel gue, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video-video seru dan bermanfaat lainnya dari Putra Gunung. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan kenali dirimu lebih dalam. Bye-bye!